Ini hanya saya mau tunjukkan bagaimana hebatnya kekuatan doa. Lihat itu gelarnya Ustadz Dasat, yang selalu salah-salah disebut tadi MC. Coba lihat gelar saya, Doktor 2 Pak. Kalau dokter disiplin ilmu yang bersamaan tidak istimewa Pak, disiplin ilmu yang berbeda. Oke, disiplin ilmu yang berbeda, tapi kalau negara yang sama tidak istimewa Pak. Ini disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, waktu yang sama. Orang bilang tidak masuk akal. Sampai saya difitnah waktu itu, tidak kuliah itu, bohong-bohong aja itu. Saya tidak balas Pak, saya cuma share saya punya ijazah. Nih loh ijazah saya. Itu doktor dalam negeri. Kalau Bapak lihat gelar PhD, itu insya Allah dari luar negeri itu. Philosophy of Doctor. Tidak masuk akal, tapi tidak ada yang tidak masuk akal. S1 saya juga 2, bersamaan waktunya, bisa selesai. Orang biasa tidak masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah menolongmu. Maka kecil, yang pegawai honor, mau jadi pegawai tetap ASN, kecil buat Allah. Ada aja caranya buat Allah kasih jadi kalian. Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor saya tahu, PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lagunya itu kan, lagunya PTT, pegawai tidak tetap. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Sudahlah, kecil buat Allah, kecil buat Allah. Tapi saudaraku pegawai honor, Anda lebih mulia di sisi Allah daripada yang definitif ASN tapi kerjanya hanya merintah-merintah saja, tidak pernah mau terlibat mengurus orang. Anda pegawai honor jauh lebih mulia di hadapan Allah. Kalau yang pegawai yang sudah ada NIP-nya di belakang saja, tidak ngurus padahal dia punya kerja, dia tanggung jawabnya di akhirat besar. Sudah dikasih oleh negara, dibiayai, dikasih honor, kasih tunjangan, lalu pegawai honor semua kau kasih untuk kerja, padahal itu juga kewajibanmu, kau makan gaji buta. Jangan ketawa, saya serius ini. Hati-hati yang suka ngambil barang-barang kantor. Sudah ada tertulis inventaris kantor pertanahan Jakarta Timur. Ada di rumahnya. Pak, yang ada kejadian itu Pak, kasih kembali sebelum Ramadan. Selama Bapak simpan dan itu Bapak ambil secara tidak halal, itu yang menghalangi doa Ramadanmu. Maka besok kembalikan. Datangi Bapak kepala pertanahan, Pak, ada dulu laptop hilang Pak, maafkan saya Pak, saya hilang Pak, saya hilang Pak. Kembalikan. Kursi-kursi kembalikan, printer, monitor, kertas, kasih kembali semua. Tidak dipakai lagi, bukan hakmu. Tinggal aja berkarat, bukan hakmu. Itu uang negara, bukan kau punya hak. Jangan kau dimasukin setan. Daripada cuma tinggal di kantor tidak dipakai, bukan hakmu. Jangan tergoda. Dan orang yang tidak kembalikan barangnya orang sebelum dia mati Pak, itu di padang mahsyar disuruh pikul. Yang ketiga, bulan disebut Ramadan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbih min kulli amrin salam khiyahatta matla'il fajar. Ayat ini kurang lebih menerjemahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak tahu artinya 1000 bulan? Berapa itu? 83 tahun. Satu malam Bapak beribadah. Pada malam itu, kalau Bapak melakukannya, lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut Bapak berbuat baik. Ada yang di sini yang sudah sholat 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah? Ada? 10 menit aja kita taubat Pak. Pulang sholat subuh udah bilang galiran sesat itu Ustaz.
Kenapa dia bilang sholat subuh 3 rakaat Ustaz? Bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya dong. Ampun lagi saya kesana Ustaz. Kenapa dari panjang sekali bacanya Pak Imam Ustaz? Kenapa? Surah Yasin dibagi 2. Itu harus surah Yasin atau Bapak sudah ampun. Maka tidak mungkin ada manusia mampu berbuat baik 80 tahun, 83 tahun berturut-turut. Tapi jangan putus asa. Bapak melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Artinya lebih tinggi daripada 83 tahun. Makanya disebut malam penuh kemuliaan. Maka merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Ulama mengumumkan malam Lailatul Qadar itu turun mulai dari malam 17 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan di setiap malam ganjil. Berarti 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Diringkas lagi oleh majelis ulama, mayoritas ulama, 10 malam terakhir malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Mereka ringkas lagi jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu ditengarai jatuhnya di 27 Ramadan. Makanya kalau orang umroh itu Pak, malam 27 Ramadan itu bisa ratusan juta. Kenapa? Karena di situ malam spesial. Ibaratnya toko Grand, apa tuh? Grand Sale, apa? Ya itulah dia. Iya, karena mau juga gaya-gaya ini salah-salah Pak. Iya kan? Dapat diskon besar. Saya mau baju ini, pada saat saya datang harganya 100.000. Maka saya cari kapan waktunya dia diskon. Begitu besok saya datang, yang tadinya 100.000 tinggal 10.000. Tentu bodoh saya ketika saya tidak beli pada waktu itu. Kenapa? Harganya diskon besar, kualitasnya sama. Masa saya tidak beli? Maka bulan Ramadan, keliru orang yang tidak mendapatkannya, berlomba-lomba, berpastabikul khairat menyambut malam Lailatul Qadar itu. Hukum soal tanah, masalah di akhirat, jangan anggap remeh. Maka Bapak, meskipun gajinya Bapak 4 juta, 5 juta, ada godaan membawa 4 juta, tahan. Ini bukan bagian saya. Kalau Bapak lakukan itu, aman Pak. Jangan coba-coba main mafia tanah Pak. Bapak itu baca itu pelajaran Quran. 1 jengkal ambil tanahnya orang, 7 petaka langit nanti kau pikul ketika hidup di akhirat. Jangan. Sampai orang tua saya pernah begitu takutnya kami tentang soal tanah. Diserobot kita punya tanah. Apa kata bapak saya? Jangan nak, kau tidak juga miskin dengan diambilnya itu. Kau tidak juga kaya kalau kau pertahankan. Sudahlah, lebih baik kau yang diserobot daripada kau yang ambil haknya orang. Kenapa? Hukum soal tanah, masalah di akhirat, jangan anggap remeh. Bersekongkol, mafia, sindikat, pura-pura kasih susah, cipta kondisi bahasanya. Anu Pak, ribet sekali nih Pak. Tapi gampang, saya bisa bantu. Ya Bapak ngertilah Pak, saya hanya anak buah di kantor. Bosnya lagi tuh dijual. Padahal dia yang makan, kurang ajar dah ini orang. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka orang yang berhasil puasa Ramadan, insya Allah dia tidak akan ngambil yang bukan haknya. Yang nyata-nyata halal saja dia mampu tahan, apalagi yang nyata haramnya. Coba lihat kalau kita puasa Pak, nasi putih halal, tapi kita tidak ambil ketika siang hari. Kenapa? Ini bukan saatnya. Dan kalau Bapak membantu orang lillahi ta'ala, percaya Pak, tidak mungkin orang tidak kasih hadiah. Kita ini punya perasaan. Masyarakat yang Bapak datang di sini, mereka juga tahu berterima kasih. Dimudahkan, dilayani dengan baik, tutur kata yang bagus, senyum. Bapak dapat pahala dunia, pahala akhirat. Apa pahala dunia? Kepala kantor menilai, oh ini banyak laporan dari masyarakat, bagus pelayanannya, senyumnya baik, tutur katanya baik, pelayanan cepat, kasih prestasi. Apa? Penghargaan dunia. Akhirat, selama 30 tahun ngurus tanah, 30 tahun itu jadi amal jariah di akhirat kelak. Tapi kalau belum diurus, Bapak sudah minta panjar,
Oke, kau dapat panjar 15 juta, 20 juta, tapi habis 20 juta tidak ada kau dapat di akhirat kelak. Kan amal yang 20 juta, meskipun bapak sudah jadi pensiun, masih dikenang jadi orang baik. Bukan bapak yang dapat, tapi besok yang bapak bantu. Meninggal sudah bapak, tapi ada anaknya. Saya ingat bapaknya ini, baik dulu ini bapaknya ini, bagus sekali bapaknya, bantu anaknya itu. Kenapa? Karena jasa kebaikan yang kita tanam. Saya juga begitu Pak. Saya ini tidak banyak duit, tapi banyak temanku banyak duitnya. Apa? Ada Pak Kapolri, ada polisi macam-macam. Dia bilang, Pak Kapolri bawa ini kartu nama aku Ustaz, simpan depannya, langsung dia hormat sama Ustaz. Aman jenderal. Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Saya Pak, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Aman dan terkendali. Sabar. Ambil sayur, ada isi ikan. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak. Berapa? Tidak usah. Padahal dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Ayo Pak. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di Polres. Baru saya turun dari mobil, keluar Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Bantu ya, selesaikan cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan. Ayo Pak. Banyak teman, gampang selesai masalah. Maka saudaraku polisi Brimob, jangan cari musuh. Kalau pribadi kalian yang dihina, selama kalian tidak terancam jiwamu, pasrahkan dirimu sebagai aparat kepolisian, insya Allah kesabaranmu menjadi amal di sisi Allah. Kecuali jiwamu sudah terancam, maka silahkan lakukan apa yang diajarkan oleh protap organisasi kalian. Bisa? Berikutnya, cintai keluarga. Ini pesannya Pak Kapolri. Sederhana dalam hidup. Syukuri diri sebagai anggota polisi. Ini perlu saya ulang lagi. Bapak-bapak ini harus bersyukur sebagai orang polisi, anggota kepolisian Republik Indonesia. Kenapa bisa Ustaz? Saya kasih contoh. Bapak-bapak, halo Pak polisi, boleh enggak pakai songkok begini? Boleh? Boleh. Malah dicintai rakyat kalau Bapak polisi jalan pakai songkok. Boleh Bapak pakai gamis seperti ini? Boleh. Boleh pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak saat latih pakai bajunya komandan? Pak Jenderal, ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Maka syukuri bajunya Bapak. Ini tidak semua orang bisa pakai bajunya Bapak coklat itu. Maka syukuri dengan cara apa? Angkat harkat dan martabatnya, tingkatkan profesionalisme, tingkatkan ilmu kalian, lalu jaga institusi. Kalau pribadi dihina, selama itu tidak menyentuh keselamatan jiwa kita, sabar saja. Insya Allah kesabaran itu innallaha ma'as sabirin. Mana lagi yang kurang rasa malu? Kalian cewek. Ayo, ibu-ibu hadir di sini, alhamdulillah. Tapi tolong yang paling banyak kurang rasa malunya sekarang perempuan. Mulai dari cara berpakaiannya. Kata Nabi, suatu waktu nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Yang ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Apa namanya ayam kampung? Jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung, kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar, baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus.
Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis, bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini, tiang listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.